Jadi cara mengendalikan lidah adalah masuk lahir baru secara benar. Kita menyesali kehidupan lama, mohon ampun, mohon penyucian darah Yesus sampai hati kita bersih. Nah, dari situ nanti lidah kita sudah jadi benar. Karena segala sesuatu, ucapan apapun, pikiran apapun, tindakan itu dari hati. Dan semua yang akan dilakukan itu diucapkan oleh lidah. Dan kalau dari dalam sudah mengalami penyucian oleh darah Yesus, maka saudara-saudaraku yang ada bukan lagi mengutuk orang, bukan lagi memfitnah, bukan lagi yang seperti sekarang ini ramai dunia kacau hanya karena omongan saudaraku. Benar-benar dunia bisa dibakar oleh lidah, apinya lidah sangat berbahaya di akhir zaman ini. Tapi kalau hati kita sudah dibasuh, disucikan, kita bersyukur. Yesus yang berani meninggalkan tahta, keberadaan kesetaraannya dengan Allah, dia menjadi manusia dalam proses keselamatan itu. Dan itu sekitar dia di bumi ini mengerjakan itu sekitar 33,5 tahun. Hanya itu kemanusiaannya. Habis itu dia kembali lagi kepada posisi Allah. Nah, banyak orang juga mengolok Tuhannya mereka mati. Saudara-saudara, itulah yang benar-benar menyucikan hati, walaupun dosa merah seperti kermisi, walaupun itu seperti apa saja pun, tapi darah itu sanggup membuat hati kita suci. Dari hati yang bersih, lidah juga akan memuji Tuhan. Jadi derara saudaraku, itu sebabnya jaga hati, jangan cemarin lagi yang lain-lain. Biar Tuhan tolong kita. Kita berdoa Tuhan kuatkan kita sudah. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, bagi saudara-saudara dimanapun mengikuti ibadah ini lewat sambungan internet. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam surat Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bersama kita membaca, saudara-saudara yang ada di rumah yang bisa juga baca, ikuti 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
perlindungan bagi kita, pengayoman bagi kita, juga merupakan payung yang melindungi hidup kita, sehingga kita boleh aman. Sebabnya firman Tuhan begitu tegas, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang lebih kita akan perhatikan saat ini. Mengapa saudara-saudaraku firman Tuhan begitu penting dengan perkataan ini? Adalah di akhir zaman terlalu bebas orang mengeluarkan pendapat yang diucapkan melalui lidah. Juga saudara-saudaraku, terjadi kebebasan yang luar biasa di akhir zaman ini, apalagi dengan sekarang ini orang cuma duduk saja mengetik, ya sudah bisa bikin heboh dunia lewat perkataan yang walaupun hanya tertulis. Ini saudara-saudaraku, tulisan itu menyambung perkataan. Tuhan tidak memberikan atau menjadikan manusia seperti kuda yang ada tali kekang yang dikendalikan kiri kanan, tidak. Tuhan memberikan manusia itu hidup berpikir, hidup bisa bertindak, hidup ada kebebasan. Ini saudara-saudaraku, sehingga kebebasan itu banyak orang pakai dengan semaunya sendiri. Terlebih di dalam hal berkata-kata. Mengapa demikian? Dalam suratan Petrus ini kita maju satu pasal di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi sekarang ini adalah akhir zaman. Orang begitu mudah berkata-kata, dan kita sudah mulai melihat, saudaraku, orang panen yang tidak dikehendaki, yang merugikan dirinya karena berkata-kata. Sadar tidak sadar, banyak orang susah karena perkataan. Itu sebabnya Alkitab kita ini, saudara-saudaraku, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh, sangat indah untuk memayungi hidup kita, mengayomi hidup kita, menaungi hidup kita, biar kita tetap hidup
dengan baik. Hidup dengan baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi di akhir zaman ini kebebasan berbicara ini, saudara-saudaraku, semuanya itu ada koridornya. Ada, kalau kita hukum Indonesia ini, kitab undang-undang hukum pidana, tapi yang paling harus kita perhatikan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat lengkap, saudara-saudara. Jadi di akhir zaman ini pengejek itu terlalu banyak. Itu sebabnya kalau kita sudah hidup disucikan oleh darah Yesus, berserah kepadanya. Jadi kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat. Mau diejek, mau apapun, kita tidak perlu berusaha. Ini kita mau lanjut dulu. Selanjutnya kita akan memperhatikan, karena berbicara juga adalah sebagai senjata dari antikris pada masa yang akhir. Jadi orang-orang yang tidak bisa menguasai diri, orang-orang yang tidak puas dalam dirinya, orang-orang yang tidak di dalam pertobatan yang benar, itu mereka mudah berbicara. Dan pembicaraan bisa sampai kepada memfitnah, mengejek. Bahkan kalau antikris, dia sampai menghujat Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi arahnya berbicara ke situ. Ular mulai dari Taman Eden masih biasa-biasa, menggoda, mempengaruhi. Tapi kalau rayuan di akhir zaman, mengejek, memfitnah, menghina, mengata-ngatain, semua yang menyakitkan, itu bisa terjadi. Jadi hidup manusia begitu sampai nanti kepada antikris adalah begitu juga, saudara-saudara. Kita mau baca dulu Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13, saya akan baca bagi kita ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Ini sudah ada mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Jadi dari dalam tidak ada kebenaran sedikit pun, tidak ada pertobatan, tidak ada rendah hati, tapi yang ada adalah mulut kesombongan, penuh kesombongan, mulut penuh dengan yang tidak menyenangkan. Jadi dan kepada binatang itu diberikan mulut. Nah, ke sini intinya, akhir puncaknya. Dan orang yang
pertobatan yang benar, maka mulut itu memfitnah, menyakiti, menghina, mengolok, sombong. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini itu sebagai permulaan dan akan lebih lagi terus-menerus akan terjadi. Diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi intinya 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Itu sebabnya sekarang juga orang mau menghujat Tuhan juga sudah terlalu biasa sudah. Dan kita yakin Tuhan kita yang bela kita. Gak usah kita yang bela Tuhan. Mau dikatain apa? Silakan. Mau dikatain apa? Ya terserah. Kita saja kalau sudah ada kebenaran, tidak usah bela diri. Kebenaran itu cukup membela kita. Ini saudara-saudara. Jadi jangan sakit hati, gak usah buka mulut, gak usah bela diri. Ya. Tapi kebenaran itu, pertobatan yang sungguh, cinta kasih kepada Tuhan, yang kita rindu kehidupan sampai kepada hidup yang kekal, itu sudah cukup melindungi kita. Jadi kalau kita sudah ada dalam firman, ada dalam pengajaran, mau dihujat, mau diapapun, tak usah kita membela diri. Jangan takut. Mau dibikin apa saja pun, gak usah perlu takut. Jangankan manusia, Allah saja dihujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ini saudara-saudara. Jadi sekarang ini harus meningkat hidup dalam kebenaran, dan perkataan adalah luapan dari hidup yang dibenarkan di dalam seseorang. Ini saudaraku. Jadi kalau di dalam sudah bertobat, ada penyerahan, disucikan, maka nanti keluarnya kata-kata, nanti kita harus sampai kata-kata yang membangun saudara, yang menyenangkan, kata-kata yang menghidupkan. Ini saudara sekalian kasih. Saya mau ajak kita mau membaca dulu di dalam dari kita Markus juga boleh, Injil Markus pasal 7. Mulai 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuangnya di jangkar. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat
ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua ini ada dalam percakapan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini, saudara-saudara, semua dosa ini dipercakapkan. Dan ini dosa ini dikembangkan dari perkataan. Baru benar-benar nanti terlaksana, terjadi. Mungkin orang sana bilang terrealisasi. Itu saudara-saudara. Jadi semua ini dari dalam seseorang. Sebabnya kalau kita mau hidup harus benar-benar berserah, berujian, mohon pengampunan dan diampuni Tuhan. Baru nanti kita akan memiliki perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh, perkataan yang menghidupkan. Jadi tidak ada perkataan yang mematikan, mengejek, menghina, mengolok. Tapi itu adalah dosa-dosa akhir zaman dan yang terlalu marak, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebabnya dengan adanya media sosial itu menyambung pembicaraan, saudara-saudara, mempermudah kemana-mana. Sebabnya kita pakai itu semua harus hati-hati, saudaraku. Kalau mau kita hidup harus perkataan yang baik. Kita memberitakan firman Tuhan. Ini lebih cukup. Tidak usah memberitakan yang lain-lain. Yesus mengajar murid-muridnya, beritakan Injil, pergi kemana-mana. Cukup itu membuka. Mulai abad pertama dan seterusnya dan sampai saat ini terjadi keselamatan dalam Yesus Kristus. Sebabnya kita sudah membaca, saudara-saudaraku, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi satu, kita terlindungi, kita aman, kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kita. Karena dari orang berbicara melalui lidah, Tuhan ingin supaya lidah yang satu itu jangan campur bau. Maunya Tuhan ini. Dalam Yakobus pasal yang ketiga kita akan baca dulu. Mulai ayat 9. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun
adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi Tuhan ingin kita supaya lidah kita hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu dikehendaki Tuhan dan Dia akan menjamin kita hidup. Saudara-saudara yang kasih, lidah itu sama dengan harus dikuasai. Dan yang menguasai adalah kita sendiri. Kalau Tuhan tidak langsung diikat lidah kita hanya yang baik, bukan. Kita yang harus. Nah, kalau kita mau baca dulu mulai dari ayat 1 pasal 3 ini. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ini kalau benar-benar guru ya, guru saudaraku. Tapi ada pengajaran yang tepat. Kalau tidak ada pengajaran yang tepat, jangan. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau kita banyak ngomong juga saudaraku, bukan orang, bukan dari KUHP, tapi Tuhan juga akan menghukum. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau lidah itu terkendali, berarti seluruh tubuh ini sudah bisa terkendali. Karena apa? Dari dalam yang tidak terkendali itu nanti akan dipercakapkan. Tapi kalau sudah di dalam pertobatan berserah sungguh kepada Tuhan, maka ucapan syukur kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, itulah yang akan kita perbincangkan. Dan itulah caranya kita mengendalikan lidah. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi dan amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Ini saudara-saudaraku, lihatlah betapa besar kecilnya, betapapun kecilnya. Lihatlah betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangnya sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan juga
lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi cara mengendalikan lidah adalah masuk lahir baru secara benar. Kita menyesali kehidupan lama, mohon ampun, mohon penyucian darah Yesus sampai hati kita bersih. Nah, dari situ nanti lidah kita sudah jadi benar. Karena segala sesuatu, ucapan apapun, pikiran apapun, tindakan itu dari hati. Dan semua yang akan dilakukan itu diucapkan oleh lidah. Tapi kalau dari dalam sudah mengalami penyucian oleh darah Yesus, maka saudara-saudaraku yang ada bukan lagi mengutuk orang, bukan lagi memfitnah, bukan lagi yang seperti sekarang ini rame, dunia kacau hanya karena omongan saudaraku. Benar-benar dunia bisa dibakar oleh lidah, apinya lidah sangat berbahaya di akhir zaman ini. Tapi kalau hati kita sudah dibasuh, disucikan, kita bersyukur. Yesus yang berani meninggalkan tahta, keberadaan kesetaranya dengan Allah, dia menjadi manusia dalam proses keselamatan itu. Dan itu sekitar dia di bumi ini mengerjakan itu sekitar 33,5 tahun. Hanya itu kemanusiaannya. Habis itu dia kembali lagi kepada posisi Allah. Nah, banyak orang juga mengolok Tuhannya mereka mati. Saudara-saudara, itulah yang benar-benar menyucikan hati walaupun dosa merah seperti kermisi, walaupun itu seperti apa saja pun, tapi darah itu sanggup membuat hati kita suci. Dari hati yang bersih, lidah juga akan memuji Tuhan. Jadi gerara saudaraku, itu sebabnya jaga hati, jangan cemarin lagi yang lain-lain. Biar Tuhan tolong kita berdoa kuat-kuatkan kita saudara. Dan itulah pergumulan kita, harus bergumul dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang langsung begitu saja, tapi kita sudah baca, kita harus benar-benar bergumul. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah. Menjaga lidah itu berusaha, bergumul, meneliti selalu. Nah, ibarat kalau kita memelihara peliharaan, jangan sampai keluar. Semua harus diperhatikan. Kalau yang di kandang, lihat jangan ada kandangnya yang kendor. Nanti lepas nanti, saudara. Itu cara menjaga begitu. Jadi lidah kita harus benar-benar dijaga supaya hati kita tetap terarah kepada Tuhan, sehingga yang ada adalah pujian dan syukur kepada Tuhan. Kita akan membaca dulu suratan Petrus. Hanya kehidupan yang dibaharui itu bisa, bukan suratan Petrus, Efesus. Itu kita bisa menjaga lidah saudara-saudaraku dengan kita baca Efesus 4. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi penyelamatan kepada kedatangan Tuhan, pertobatan yang benar, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu kita bisa menguasai saudara-saudara dengan kekuatan Tuhan, dengan penyucian darah Yesus, dengan firman yang kita dengar, dan dengan kuasa Roh Kudus. Ini semua datang dari kehidupan manusia baru. Di atas ayat 17 kita boleh lihat perikopnya, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini saudaraku diawali menjaga hati. Nah, kalau hatinya diserahkan kepada Tuhan, bukan kepada keinginan dan keinginan nafsu, maka dari situ kita memandang kepada Yesus. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini sangat bertalian dengan hal berbicara. Orang-orang di akhir zaman membuka mulut sampai kepada antikris membuka mulut. Tapi Yesus saudaraku, dia tidak membuka mulut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya orang-orang jahat itu adalah terarah kepada dosanya antikris. Tapi orang-orang yang baik yang bisa menjaga lidah adalah terarah kepada penyucian darah Yesus dan terarah kepada sifat tabiat daripada Yesus. Kita sering membaca, tapi kita akan baca juga dalam kitab Yesaya. Kita akan baca ayat-ayat yang keempat. Oh, ya, mulai ayat 3 saja. Ia dihina dan dihindari orang. Orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Di Yesaya 53. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditangguhnya, kesengsaraan kita lah yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, ini adalah akhir hidup kemanusiaan Yesus. Akhir. Habis itu, kalau dia bangkit, tidak lagi dalam kemanusiaan, sudah masuk dalam kealahan. Kita sudah sering baca dalam Kisah Rasul. Jadi memasuki atau mengakhiri kemanusiaan, dan disitulah juga inti daripada aniaya itu. Sehingga dalam ayat 7 kita lihat, dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Sebabnya kalau kita hidup dalam kebenaran, cukup kebenaran itu yang membela kita, saudara-saudara. Tidak perlu kita membuka mulut. Memang sekarang ini ada macam-macam yang ada apologet, membela, ada yang harus berbicara. Ya silakan, itu masing-masing. Tapi kalau Yesus, dia harus menjadi darah tebusan, domba yang keluh, siap dibawa ke pembantaian. Ini saudara-saudara. Sehingga dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi ini berbeda, saudaraku, dengan cara-cara manusia, apologet apa semua. Tapi kalau kita dengan iman, pasti dibela oleh Tuhan. Ini harus kita yakini, saudaraku. Tidak pun dengan cara-cara pembelaan. Jangan diam, harus bicara. Nah, begitu katanya, saudaraku. Harus mempertahankan. Nah, itu saudara-saudara. Tapi kalau Yesus kita lihat, mulai di pengadilan Kayafas, Herodes, dia nggak banyak saudaraku bersuara. Ya. Dia adalah domba yang siap dibawa ke pembantaian. Seperti itu domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mungkin lagi orang juga berkata, bodoh itu. Saudaraku, karena kuatnya kuasa Tuhan dan harus siap untuk berserah menjadi darah tebusan. Hendak buka mulut, saudaraku. Mungkin orang mengolok, oh bodoh, masa tinggal kolor, nggak ada lagi. Ya memang dia jadi domba yang keluh, saudaraku. Nah, jadi benar-benar jadi seperti domba, saudaraku. Karena kita ditebus bukan oleh uang, bukan perak, tapi oleh darah Yesus yang murni, yang sama seperti darah domba. Makanya dia seperti domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, dia terambil, dan tentang nasibnya, siapa yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena. Inilah saudara-saudaraku, dan selanjutnya kita akan bisa menerima hidup. Ayat 10.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kita, saudaraku, harus belajar dan selalu memandang kepada Yesus. Sejauh mana Tuhan mau kuatkan kita, sejauh mana Tuhan bimbing kita, sejauh mana Tuhan mau tolong kita, harus kita memandang dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 2 itu, dalam tidak mempertahankan kealahannya, mengambil rupa manusia, mengambil posisi hamba, taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ini saudara-saudara, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ini jelas sekali, saudara. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi tidak ada, saudaraku, apologet di situ, pembelaan, tidak ada ubah suara. Tapi kebenaran itu, penyerahan itu, keteguhan itu, pengorbanan itu mampu memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kalau kita, saudaraku, berserah kepada Tuhan dalam apa saja pun yang kita alami, kita memandang Yesus, kita terarah kepada firman, maka kita bisa dipakai Tuhan, dan kita akan terhindar dari yang kerja. Jadi orang yang semakin diberkati Tuhan, terangkan pada hari kedatangan Tuhan, saudaraku, mereka akan semakin memandang hidup Yesus, tidak membuka mulut. Tapi orang-orang yang berdosa nanti akan sampai kepada antikris. Banyak bicara, tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga lidah. Dan nanti kepada puncaknya mengikut antikris, menghujat sampai kepada menghujat Allah, di mana nanti banyak mengalami kehukuman. Kalau terjadi panas yang sangat menggigit, saudara-saudaraku, nanti orang-orang juga bisa ikut juga menghujat Allah. Ini, saudara-saudara yang terkasih, tapi bagi kita, karena kita sudah selalu berserah untuk disucikan, maka kita tidak akan menghujat, tidak akan mengeluarkan kata-kata penyesalan, dan kita justru tetap memuji Tuhan, saudara-saudara, sampai di surga kekal selama-lamanya. Jadi dua aliran yang kita lihat. Bicaranya antikris dengan kelompoknya, Yesus yang tidak menjawab dengan pengikut-pengikutnya. Kita mau tentukan langkah kita teguh mengikut Yesus, menyanyi, mengikut